Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 44. Silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat
terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu,
Mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah para wali negeri dan raja tidak mendapatkan suatu kesalahan apapun pada Paulus yang mengharuskan Paulus harus dihukum mati ataupun dipenjara. Bahkan sebenarnya Paulus bisa dibebaskan kalau dia tidak naik banding kepada kaisar. Paulus dan para tahanan lain dikirim ke Italia dan diserahkan kepada perwira Julius, seorang pasukan kaisar. Dari sini mereka berangkat dengan kapal tersebut. Mereka bersandar ke pantai Asia, dan Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menemani mereka. Julius seorang yang baik hati dan ramah, tapi hanya terhadap Paulus. Bahkan Julius memperbolehkan Paulus untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan dan memperlengkapkan dirinya. Di sini kita diingatkan oleh cerita Paulus bahwa ketika kita menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, pasti Tuhan mengirimkan dan membuka jalan untuk kita dan mengirimkan orang-orang yang akan membantu kita. Lalu karena angin yang kencang, mereka berlayar dari Sidon di tepi pantai Siprus. Sampailah mereka di daerah Mira, di daerah Likia. Lalu ketika perwira Julius menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang menuju Italia, perwira memindahkan semua tahanan ke kapal tersebut. Lalu selama berhari-hari mereka berlayar, cuaca tidak mendukung dan kapal mereka tidak maju-maju. Mereka susah payah untuk mendekati daerah Knidus. Tetapi cuaca tetap tidak baik. Kapal tersebut akhirnya berjalan di sepanjang tepi pantai Kreta untuk melewati Tanjung Simone. Sampailah mereka ke Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Di sini Tuhan berbicara lewat cerita Paulus ketika kita ditugaskan dan kita mengerjakan tugas sebagai anak Allah. Jalan yang kita tempuh itu tidak gampang dan kita akan melewati sedikit banyak hambatan dan cobaan. Pelayaran tersebut sudah menjadi pelayaran yang berbahaya karena mau melewati waktu puasa. Itu adalah tradisi orang Yahudi ketika di mana mereka berpuasa untuk merayakan hari perdamaian. Satu, makna Yom Kippur. Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian adalah hari penebusan dosa, dan Tuhan memateraikan nama-nama orang dalam kitab kehidupan. Di Yerusalem, umat Yahudi akan berkumpul di tembok ratapan, melantunkan Kol Nidre atau doa sumpah yang menekankan pada pertobatan. Dua, Yom Kippur pertama menurut Alkitab. Kata pendamaian muncul pertama kali ketika bangsa Israel berdosa akibat membuat patung lembu emas di Gunung Sinai. Nabi Musa memohon kepada Tuhan dan berkata, "Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak,
hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah engkau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab kehidupan. 3. Tradisi Yahudi saat Yom Kippur. Meski pendamaian berawal dari dosa membuat patung, tetapi umat Yahudi akan membaca kitab Yunus di sinagoga karena dua alasan. Pertama, sebagai pengingat orang Yahudi untuk bertobat seperti Yunus. Kedua, sebagai pengingat kasih Tuhan yang menyediakan pengampunan bagi bangsa Niniwe yang tidak mengenal Tuhan. Umat Yahudi akan berpuasa 25 jam sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak bekerja dan tidak mengenakan pakaian mewah dan aksesoris kulit. Sebelum Yom Kippur, umat Yahudi akan mengingat dosa mereka dan meminta maaf kepada sesama untuk kesalahan mereka. Di akhir puasa, sangkakala akan ditiup sebagai penanda dosa sudah diampuni dan nama tercatat dalam kitab kehidupan. 4. Korban hewan pada Yom Kippur. Di masa bait suci masih ada, pada hari pendamaian, imam besar akan mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Imam besar akan membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Untuk Tuhan diolah sebagai korban penghapus dosa, untuk Azazel dibiarkan hidup dan dilepaskan ke padang gurun sebagai lambang pemisahan dari dosa. Sebelum dilepaskan, imam besar Harun meletakkan tangannya pada kambing hidup itu dan mengakui segala kesalahan orang Israel yang melambangkan pemindahan dosa bangsa Israel ke kambing yang tak berdosa. Imam besar menyembeli lembu jantan untuk korban penyucian dosa bagi dirinya dan keluarganya, lalu menyembeli domba jantan untuk korban penyucian dosa bagi bangsa Israel. Darah lembu jantan dan domba jantan dipercikan ke atas tutup pendamaian sebagai simbol penghapusan dosa. Karena bait suci sudah tidak ada, maka kalangan Yahudi Ortodoks akan menyembeli ayam untuk korban penghapusan dosa yang dikenal sebagai tradisi kaparot. Kelima, Azazel. Momen Hari Raya Pendamaian ini memunculkan istilah Azazel yang diterjemahkan dalam Alkitab King James sebagai kambing hitam atau yang diusir pergi. Di luar istilah Alkitab, misalnya dari kitab Henok, Azazel adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Dalam mitologi, Azazel juga digunakan sebagai nama setan kambing gurun, sehingga lambang okultisme sering menampilkan gambar kepala kambing. 6. Yesus sebagai korban pendamaian. Saudara, Hari Raya Pendamaian adalah gambaran tentang Yesus. Kolose 1 ayat 20 tertulis, dan oleh dialah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah Yesus yang tertumpah sudah mendamaikan kita dengan Tuhan sehingga umat Kristen tidak perlu lagi membawa domba dan kambing untuk korban penebus dosa. Dan imam besar tidak perlu memercikan darah hewan korban lagi. Jika imam besar butuh lembu sebagai korban, Yesus sebagai imam besar agung mendamaikan dengan dirinya sendiri. 7. Yesus sebagai kambing hitam. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Sama seperti kambing hitam dalam tradisi Yudaisme yang dikorbankan dan menanggung dosa bangsa Israel, begitulah yang terjadi pada Yesus. Yesus yang tidak berdosa menerima semua dosa umat manusia demi menyelamatkan kita yang percaya dari hukuman dosa. Saudara, dengan demikian makna Yom Kippur sudah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib.
2000 tahun yang lalu. Yesus mati bukan karena dibunuh oleh Romawi atau Yahudi, tetapi karena rencana Tuhan sendiri untuk misi pendamaian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, jika Anda sudah menerima pendamaian di dalam Yesus Kristus, maka nama Anda pun sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Salam damai dari Fakta Israel. Akhirnya Paulus tetap memperingati mereka dan menasihati mereka bahwa jika pelayaran dilanjutkan akan membahayakan dan mereka akan mendapatkan kesusahan. Awak kapal, nakoda, dan semua orang yang ada di kapal tersebut juga akan berbahaya. Nyawa mereka akan terancam. Tetapi perwira tidak mendengarkan apa yang Paulus bicarakan. Karena perwira mengira nakoda dan awak kapal mengetahui keadaan kapal tersebut dan sudah biasa dengan cuaca yang seperti ini. Karena pelabuhan tersebut juga tidak baik, dikenal tidak baik untuk ditinggali pada waktu musim dingin, sebagian besar yang ada di kapal tersebut setuju untuk tetap berlayar dan mencapai kota Phoenix. Kota Phoenix adalah pelabuhan di Pulau Kreta. Ketika mereka sudah mengira bahwa mereka akan mencapai kota tersebut, mereka mulai mengangkat jangkar dan mulai berlayar di sepanjang tepi Kreta. Ketika mereka berlayar, ada angin yang disebut angin timur yang berasal dari pulau tersebut menghantam kapal mereka sehingga kapal mereka terombang-ambing dan kapal mereka tidak tahan. Dan akhirnya kapal tersebut sampai ke pulau kecil yang bernama Cauda. Mereka takut terdampar di Beting Sirtis. Beting Sirtis itu adalah bukit pasir di bawah muka laut yang berbentuk seperti pasir, dua gundukan pasir yang biasanya itu bisa menjadi kandasnya kapal. Akhirnya sampai mereka membuang semua muatan kapal selama 3 hari berturut-turut dengan tangan mereka sendiri. Mereka putus asa dan tidak mempunyai semangat dan harapan untuk menyelamatkan diri karena mereka sudah tidak bisa melihat matahari dan bintang-bintang. Karena angin badai terus tetap menerpa kapal mereka. Selama beberapa hari mereka tidak makan dan maka Paulus berbicara dan menasihati mereka di tengah kesulitan dan kesusahan ini mereka harus tetap tabah. Karena Allah berjanji lewat malaikat yang datang kepada Paulus bahwa mereka tidak akan binasa satupun. Karena Paulus ada di kapal tersebut. Karena karunia Allah, maka mereka semua yang ada di kapal tersebut akan selamat. Sebab itu, Paulus mengajak semua orang yang ada di kapal tersebut tabah dan tetap percaya kepada Allah karena akan terjadi apa yang Allah janjikan kepada Paulus lewat malaikat bahwa memang Paulus akan tetap menemui kaisar. Di sini Paulus mengajarkan kita tetap harus menasehati sesuai dengan hikmat dari Allah bagi sahabat kita, bagi teman kita yang sedang menghadapi masalah ataupun menghadapi suatu cobaan yang tidak ada jalan keluarnya atau lagi jalan buntu. Tapi apa sih pentingnya menasehati? Menasehati itu sangat penting karena dia mungkin akan sadar akan kesalahannya. Kan saya punya pengalaman hal tersebut.
ketika saya kecil, saya diperlakukan dengan tidak baik oleh om saya. Dan saya mengira itu hal yang wajar untuk dilakukan om terhadap ponakannya. Tetapi ketika saya beranjak dewasa, saya bertemu dengan teman saya, salah satu teman saya, dan dia berbicara kepada saya bahwa itu tidak wajar, Pris. Dia menasihati saya, itu tidak wajar untuk dilakukan om kepada ponakannya. Dan akhirnya di situ saya sadar, hal yang dia lakukan itu bukan hal yang wajar, itu hal yang salah. Dan di situ gunanya dan pentingnya nasihat dari orang lain. Menasehati sesuai dengan hikmat Allah sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita menasehati dengan pikiran dan kemampuan kita dan pengetahuan kita sendiri, kita tidak tahu yang benar dan yang harus dia lakukan. Karena kita sendiri tanpa Allah, kita tidak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Makanya jika kita menasihati orang dengan hikmat dari Allah, Allah akan memberikan dia pilihan dan jawaban yang pastinya benar. Dia akan melangkah ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Dan kita tidak menjerumuskan teman kita ke arah yang salah. Seperti Paulus, kita tetap harus bisa jadi terang. Kita tetap harus bisa jadi kekuatan bagi mereka yang di keadaan yang sulit, tidak ada jalan terang, tidak ada jalan keluar. Sebagai murid Tuhan Yesus harus mencontoh Paulus menjadi terang dalam hidup teman-teman kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam kerjaan kita. Saya pernah mengalami ketika saya mengalami autoimun dan tidak keluar rumah, 3 tahun saya tidak keluar rumah. Saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Saya merasa, di mana Tuhan? Tuhan gak ada sama saya. Tuhan gak dengerin doa saya. Percuma kita berdoa. Saya pernah merasakan hal tersebut. Dan saat tersebut ada seorang pendeta yang datang sama saya, yang menjadi terang, yang menjadi kuat untuk saya, dan mengajarkan saya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu dengar kamu. Tuhan itu tahu loh kamu lagi kesulitan. Dan di situ saya merasakan kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai alat Tuhan, kita harus menjadi kuat, terang bagi orang-orang yang kesulitan, yang tidak bisa melihat terang sekalipun, yang tidak mempunyai harapan hidup sekalipun. Kita harus menjadi terang bagi mereka dan menjadi kuat bagi mereka. Alkitab bilang, kalau kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan kita seorang anak Allah harus menjadi kuat bagi orang. Sehingga yang sedang tidak bisa melihat Tuhan, mereka bisa tetap beriman. Iman mudah sekali rontok. Iman rontok ketika kita putus asa. Ketika kita tidak melihat ada harapan. Seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul 27, orang-orang tidak melihat mereka akan selamat. Akhirnya mereka putus asa dan tidak makan. Iman mereka rontok. Cobaan yang terus-menerus, tidak ada hentinya. Kita tidak bisa melihat terang. Iman kita bisa rontok. Tapi alangkah baiknya ketika kita menghadapi masalah dan cobaan, kita tetap bisa menjadi terang untuk orang-orang sekitar kita. Sekian khotbah pada hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.